Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang gerak parabola. Seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa yang namanya gerak parabola itu paduan antara gerak mendatar yang GLB dan gerak ke arah tegak ke arah vertikal yang GLBB. Juga perlu saya ingatkan lagi bahwa ketika belajar gerak parabola, saat P sama dengan 0, posisi benda harus di 0,0. Kita mulai belajar ya, coba. Ya. Kita tempatkan benda di posisi 0,0. Artinya apa? Detik ke 0 benda di posisi ini. Misalkan suatu saat detik ke 0 di sini, maka pastikan titik ini adalah titik 0,0. Nah, oke ya. Dalam belajar gerak parabola, kita tahu bahwa ke arah Y-nya GLBB dan ke arah X-nya GLB. Yang kita bahas memang gerak parabola, tapi bukan lintasannya. Ya, kita nggak membahas lintasannya. Tapi kita membahas yang ke arah atas GLBB dan ke arah mendatar GLB. Ini ada suatu benda ditembakkan miring dengan kecepatan V0 dan sudutnya θ. Bagaimana untuk GLBB-nya dan bagaimana untuk GLB-nya? Kita proyeksikan dulu coba semua. Yuk. Untuk arah mendatarnya, maka dihasilkan V0 cos θ. Jadi hasilnya ini V0 cos θ, ya. V0 cos θ, nah gini. Dan ke arah vertikalnya ini menghasilkan V0 sin θ. V0 sin θ. Arti dari GLB V0 cos θ artinya apa? Bahwa di setiap lintasan, di setiap posisi ini arah kecepatan mendatarnya konstan. Jadi di sini V0 cos θ, di sini V0 cos θ, di puncak pun juga V0 cos θ, pas jatuh pun juga V0 cos θ. Lain dengan kecepatan arah vertikal, ya, yang GLBB. Semakin naik begini, semakin naik, nanti kecepatan berkurang, pas di puncaknya, ingat, ke arah vertikalnya kecepatannya 0. Dan ke bawah semakin cepat lagi. Lalu bagaimana untuk posisi X dengan Y-nya? Yuk. Nah, ingat kita belajar gerak ke arah X yang GLB dan ke arah Y yang GLBB. Untuk arah X-nya, yuk, untuk arah X. X sama dengan, yuk, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Karena ke arah mendatar, maka yang kita ambil adalah kecepatan arah mendatar V0 cos θ, nah gini, dikalikan T. Karena GLB maka nggak ada percepatan, ya, jadi unsur A-nya hilang begitu. Untuk arah Y-nya, Y sama dengan, ya, ke arah Y-nya V0 sin kecepatan awalnya V0 sin θ dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Juga perlu saya ingatkan lagi bahwa di sini kenapa negatif? Ya, kenapa negatif? Karena arah kecepatan awalnya ke atas, ya. Karena kecepatan awalnya ke atas, maka untuk gravitasinya negatif begitu. Nah, saya ingatkan bahwa ke arah mendatar GLB dan ke arah vertikal GLBB. Kita masuk ke soal. Soal nomor 1. Satu benda dilepaskan dari sebuah pesawat yang bergerak mendatar dengan kecepatan V dan terbang pada ketinggian H. Pertanyaannya, berapa jarak jatuhnya? Ya, pertanyaannya ingat berapa jarak jatuhnya. Caranya gampang. Ketika ada benda dilepaskan dari suatu pesawat yang bergerak mendatar dengan kecepatan V, maka benda akan terlepas dengan kecepatan V juga. Jadi kecepatan benda sama dengan kecepatan pesawatnya, ya. Nah, ini mendatar begitu, ya. Terus, karena awalnya di sini, berarti 0,0 di sini, ya. Jadi kalau dibikin sungguh begini, ini Y, di sini X-nya mendatarnya di sini. Seperti yang rekan semua tahu bahwa jatuhnya di sini, artinya saat ini Y-nya posisinya negatif dan berapa? Negatif H. Kita mulai untuk Y-nya dulu ya, untuk Y-nya dulu. Nah, di sini Y-nya dulu. Ya, persamaannya Y sama dengan, nah ini V0 sin θ. Kita masukkan di sini V0 sin θ dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini GT kuadrat. Dan Y-nya kita masukkan minus H. Kenapa minus? Karena di bawahnya 0. Jadi kalau bikin sumbu begini, di sini itu minus H begitu. Maka dimasukkan di sini minus H. Nah, V0 sin θ karena geraknya mendatar maka sudutnya 0. Sin 0, 0. Maka komponen ini nilainya 0 dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, setengah T kuadrat. Sehingga dari sini kita bisa temukan bahwa T-nya sama dengan akar 2H per G. T
sama dengan akar 2 per G ini tidak lain adalah waktu yang dibutuhkan peluru untuk bergerak dari sini sampai lantai, bergerak di area atas sampai bawah. Lalu bagaimana untuk X-nya? Ya, yang disebut X sama dengan X sama dengan V0 dikalikan cos theta kemudian dikalikan T. Nah, kita masukkan ya X sama dengan V0-nya, V di sini V. Kemudian cos 0 1 ya, sehingga komponen V0 cos theta nilainya V, dan T-nya kita ganti akar 2H dibagi dengan G. Apa artinya? Bahwa jarak jatuhnya ternyata tidak dipengaruhi masanya, tapi hanya dipengaruhi 3 variabel: ketinggian terbangnya, kecepatan terbangnya, dan gravitasi. Ini hasilnya ya. Ya, kita masuk nomor 2. Nah, kita masuk nomor 2 semuanya. Ada suatu benda ya ditembakkan dari suatu bangunan yang tingginya 1,2 meter dengan kecepatan awal 10 dan sudutnya 30. Pertanyaannya, berapa jarak jatuhnya? Gitu ya, berapa jarak jatuhnya? Ayo, nah kita kerjakan sebelah sini. Kita kerjakan sebelah sini berapa jarak jatuhnya. Yang diketahui adalah tinggi mula-mula. Nah, dari ketinggian 1,2. Ingat, posisi awalnya di sini, berarti 0,0 di sini, dan posisi akhirnya di sini. Sehingga posisi akhir nanti itu sama dengan X, minus Y. Jadi minus 1,2. Kita mulai dari Y-nya dulu ya. Kita mulai dari Y-nya dulu. Ya, persamaannya gimana tadi? Y sama dengan ya, sambil ingat-ingat V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ingat Y-nya dimasukkan minus 1,2 karena posisi sekarang di bawahnya. Dimasukkan minus 1,2. V0-nya ya, yang disebut V0 yang mana? Yang 10, bukan 2. Ya, kalau 2 itu nomor, dimasukkan sini 10. Nah, sin 30 setengah, nah dikalikan T dikurangi setengah kali gravitasi dikalikan T kuadrat. Sehingga hasilnya minus 1,2 sama dengan 5T dikurangi 5T kuadrat. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya, sehingga hasilnya min jadi positif, kita kalikan 10 sekalian 50T kuadrat. Nah, ini kita pindahkan juga minus 50T, ini kita kalikan 10 minus 12 sama dengan 0. Untuk menemukan hasilnya T dari persamaan kuadrat ini kita faktorkan begini ya, kita faktorkan sama dengan 0. Nah, ini ya, berapa hasilnya ya? 10T sama berapa? 5T, supaya 50 ya, 10 kali 5, 50. Kemudian di sini, 2 di sini 6. Karena sini negatif, maka yang gede ini negatif, yang sini positif. Yang diharapkan adalah berapa T-nya? Coba. Ini harus sama dengan 0. Untuk bisa sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0, ya. Ketika ini sama dengan 0, maka T-nya negatif, gak mungkin. Maka yang paling mungkin yang ini, T-nya sama dengan ini kudu 0, sehingga 5T min 6 sama dengan 0. Artinya bahwa T-nya ketemu 1,2 sekon. Nah, maksudnya waktu dari sini sampai sini itu 1,2 sekon. Lalu berapa X-nya yang tanyakan ya? Juga gak susah ya, yang namanya X sama dengan V0 apa tadi ya? Cos theta dikalikan dengan T. Sehingga X sama dengan, kita masukkan 10 cos 30 ya, setengah akar 3 dikalikan 1,2. 5 dikalikan 1,2 ya, 5 dikalikan 1,2 6 ya, maka hasilnya 6 akar 3 meter. Ini jawabannya. Kadang soal tidak hanya sebatas model begini ya, nggak nutup kemungkinan soalnya jatuh dari bawah ke atas. Gimana contohnya? Ayo, kalian bisa tulis dulu sambil dipahami. Saya berikan contoh berikutnya, bagaimana kalau soalnya dari bawah ditembakkan ke atas sehingga Y-nya nggak harus negatif terus. Nah, kita ambil contoh yang Y-nya positif. Nah, contohnya gini misalkan ya. Ini misalkan gini. Nah, ini ada sebuah bola. Ada sebuah bola begini. Saya tendang dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ya, meter per sekon dengan sudut theta. Nah, diketahui sekalian bahwa sin theta ya, sin theta ini
0,8. Nah, 0,8. Akhirnya begini lintasannya nanti begini. Dan ternyata mengenai sebuah lampu, ya, mengenai sebuah lampu yang dipasang pada ketinggian H. Ini dipasang pada ketinggian H dan jarak lampu dengan si penendang ternyata 6 meter. Pertanyaannya, ya, berapa tinggi lampu dipasang? Nah, gimana kalau gini nih? Ingat, pada saat posisi awal itu menyatakan titik 0,0. Jadi di sini adalah 0,0. Awalnya di sini, jadi bikin sumbu begini ya. Ini Y-nya, ini X-nya. Sehingga di posisi akhir nanti hasilnya berapa? 6,H. Berarti hanya positif. Nah, terus mengerjakannya gimana? Gampang, ya. Mengerjakannya gimana? Gampang. Nah, kita kerjakan sebelah sini ya. Ini. Yang diketahui sekarang X-nya, berarti mulai mengerjakan dari X-nya. Ini kan X-nya 6. Berarti kita mengerjakannya dari X-nya. Yuk, X. Nah, gini X sama dengan apa tadi ya? P0 cos theta dikalikan dengan T. X-nya dimasukkan 6. 6. P0-nya 10. Kalau sinusnya 0,8, itu artinya cosnya 0,6 dikalikan T. Sehingga dari sini T-nya ketemu 1 sekon. Artinya waktu dari sini sampai mengenai lampu itu waktunya 1 sekon. Lalu berapa tingginya? Nah, yuk, Y sama dengan P0. Gimana tadi? Sin theta, ya, P0 sin theta. Jadi dimasukkan P0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. GT kuadrat begini. Nah, lalu, Y-nya diganti. H ternyata tanyakan H. Ya, berapa P0-nya tadi? 10. Sinusnya 0,8. T-nya 1 dikurangi setengah gravitasi 10, T-nya 1 kuadrat. Sehingga H sama dengan ya 8 dikurangi 5. H-nya berarti 3 meter begini. Ya. Nah, kadang soal pun juga tidak hanya mendatar-mendatar gini, enggak. Pernah juga muncul bagaimana suatu benda itu bahkan dari bidang miring. Jadi permukaannya miring begini. Begini. Nah, bagaimana ya? Kita masuk ke contoh nomor 4. Ya, ditembakkannya dari ini di posisi pada bidang miring. Nah, contoh nomor 4 ya gini ya. Nah, gini. Jadi posisinya udah miring dulu bidangnya itu. Ini agak susah ini kalau gini nih. Nah, ini posisinya miring. Bidangnya posisinya miring. Ditembakkannya dari sini. Nah, begini tembakan, terus jatuhnya di sini. Nah, tembakannya ke sana. Dengan kecepatan sama ya, 10 meter per sekon, dan sudutnya di sini mendatar ya, sudut mendatar gini. Ini sudut mendatar gini. Nah, ini 37. 37. Di sini pun juga 37. Nah, pertanyaannya, ya, ini lintasannya, jatuhnya ternyata pas di sini gini. Pertanyaannya berapa jarak jatuhnya ini? Ini agak susah ini. Berapa jarak jatuhnya ini? Gini. Ya, berapa jarak jatuhnya? Caranya sama. Ya, caranya sama. Ingat, yang tanyakan ya D sama dengan berapa. Nah, begitu. Caranya sama. 0,0 di sini. Jadi rekan-rekan cuma bikin sumbu gini. Ini Y, ini X, dan 0,0 di sini. Ternyata jatuhnya di sini. Berarti kesimpulannya Y-nya negatif, ya, Y-nya negatif. Lihat, kita kerjakan sebelah sini, ya, kita kerjakan sebelah sini. Nah, ini Z, di sini X. Maka misalkan ya, misalkan ini saya sebut sebagai Y-nya, atau H gitu aja. Ini atau Y, kemudian ini sampai ke sana saya namakan sebagai X, Berarti bagaimana X dinyatakan dengan D dan bagaimana Y dinyatakan dengan D, ya. X dinyatakan dengan D berarti apa? D cos 37, ya. X-nya itu D cos 37. Kalau Y, D sin 37. Berarti ya kita bisa temukan jawabannya untuk X-nya ya. X sama dengan apa tadi? P0, rumusnya dulu. Cos, nah, delta dikalikan T. X-nya untuk sudut sebelah sini kita ganti D cos 37. Nah, ini cos 37 sama dengan P0 yang sini.
ya, P0 nya 10, cosnya juga sini, cos 37. Nah, cos 37 dikalikan T. Dari sini maka cos 37 bisa kita coret, sehingga ketemu bahwa T-nya sama dengan D per 10, ya. Di sini D per 10 atau 0,1 D. Nah, T-nya gini nih, nah, D per 10 sekon. Terus lagi untuk Y-nya, nah, kita masukkan Y sama dengan, ya, P0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat, kan gini. Kita masukkan Y-nya, kita nyatakan dengan D. Berarti sini gini, D sin, nah, 37 sama dengan, ya, P0 nya kita masukkan sana 10, sin juga sama, yang di atas juga 37, dan T nya kita ganti ini D per 10 dikurangi setengah gravitasinya 10, di sini D kuadrat per 10 kuadrat. Itu. Ya, dimasukkan D sin 37. Sin 37 berapa? 0,6 sama dengan, nah, ya, 10 sama 10 habis, ya. Tinggal berapa ini? 0,6 dikalikan dengan D. Nah, dan warning, jatuhnya di bawahnya, hati-hati. Maka di sini minus. Nah, ini pun juga minus begini. Kembali lagi dikurangi setengah kali 10, 5, ya, atau ini 1/20 begitu. Ini 1/20 karena 10-nya habis, ya. 1/20 di sini D kuadrat. Nah, sehingga ketika ini kita pindahkan ke sana maka hasilnya minus. Ya, 0,6 ditambah 0,6 1,2 D sama dengan minus, ya, ini minus, kita masukkan minus 1/20 D kuadrat. Nah, ini D kuadrat. Sehingga dari sini kita bisa temukan bahwa D-nya sama dengan 1,2 kali 20 atau 24 meter. Begitu teman-teman semuanya, ya. Jadi konsep mengerjakan soal fisika gerak parabola, diingat-ingat bahwa arah X-nya GL B, arah Y-nya GL BB. Pada saat T sama dengan 0 dimasukkan 0,0. Begitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini untuk fisikanya gerak parabola begitu dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.